5-6 mata kuliah. Nah, pada saat kalian mempresentasikan periklanan, itu apa yang akan kalian sampaikan? Makanya saya akan memberikan panduannya, tapi panduan singkat saja ya. Nanti tinggal kalian ikutin saja, dibuat poin-poin dari apa yang saya sarankan. Oke, saya share screen dulu. Saya menyebutnya bagaimana kalian memiliki poin-poin dalam presentasi, khususnya UAS PBL, artinya presentasi gabungan periklanan ini. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa presentasi nanti, kalau nggak salah, itu dilakukan di Setu Babakan, bukan di kampus ya. Kalau nggak salah. Kemudian di Setu Babakan nanti kalian akan dipertemukan dengan klien. Artinya kalian presentasi di hadapan klien. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, makanya waktunya juga nggak lama dan mungkin tidak ada tanya jawab. Pokoknya kalian hanya menyampaikan presentasi yang sejelas-jelasnya saja. Nah, apa saja yang perlu kamu persiapkan, kamu sampaikan ya, untuk mata kuliah khusus periklanan. Yang pertama ini. Sebentar ya. Saya kayaknya agak salah memberikan contohnya, sebentar. Oh, benar. Iya, benar. Oke. Jadi yang pertama, nomor 1 ini, nanti kalian perhatikan ya, di sini sudah saya lengkapin sih. Intinya, nomor 1 ini, kalian mengisi dan tinggal mengcopy dan ditempel di sini, yaitu pesan tidak langsung yang sudah kamu buat. Sekali lagi, pesan yang sifatnya tidak langsung dan semuanya sudah membuatnya dalam kelompok-kelompok itu dan langsung aja di-copy di sini. Itu nomor 1. Artinya adalah kamu sudah mempunyai pesan promosi yang disebut sebagai pesan tidak langsung itu, dan itu digunakan untuk menjawab di nomor 1 ini. Diisi saja, di-copy saja. Yang kedua, siapa target media, itu berkaitan dengan pengguna-pengguna media apa saja yang biasanya kebiasaan pengguna seperti apa untuk media yang kamu pilih, gitu loh. Sekali lagi, siapa target media berarti bukan demografi, bukan geografi, akan tetapi lebih kepada pengguna medianya. Mereka terbiasa dengan menggunakan media apa saja. Contoh misalnya, jawabannya ya. Mereka-mereka yang terbiasa menggunakan Twitter untuk mencari informasi melalui media Twitter. Mereka yang biasa menggunakan media Facebook untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Atau misalnya ibu-ibu yang biasa menggunakan apa ya, misalnya ibu-ibu penggemar sinetron di televisi ini, misalnya gitu. Nah, itu adalah untuk menjawab yang nomor 2 itu. Sekali lagi, jawabannya itu bukan demografi, bukan geografi, tetapi mereka-mereka yang terbiasa menggunakan media-media yang memang sudah kamu pilih nantinya. Kemudian nomor 3,
di manakah target audiensnya. Artinya itu berkaitan dengan geografinya. Reach itu jangkauannya itu berapa luas. Misalnya hanya di sekitar Setumbabagan. Terus luas lagi, mereka yang berdomisili di wilayah Jagakarsa. Terus meluas lagi, mereka yang tinggal di Jakarta Selatan dan seterusnya. Tapi jangan terlalu luas. Karena kalau terlalu luas berarti medianya terlalu mahal juga nantinya. Padahal klien kamu itu belum mampu untuk membuat promosi yang jangkauannya itu begitu luas. Nomor 4, berapa besar target audiens itu disampaikan dalam bentuk persentase berkaitan dengan kompetitor. Misalnya klien kamu, produk kamu yang kamu kerjakan itu menempati posisi hanya 8% dari semua pasar. Yang lainnya ada yang 20, ada yang 30, ada yang berapa misalnya gitu. Nomor 5, menentukan strategi medianya. Nah, itu dibagi menjadi 3. Ini yang pertama adalah saluran sales promotion berapa persen. Artinya berapa persen itu pembiayaannya. Ini bisa disatukan ya. Nomor 6 itu bisa disatukan di sini. Untuk pembiayaan menelan biaya 20%. Kemudian media sosial. Ini dialokasikan paling besar dan dianggap sebagai media utama, yaitu 50%. Misalnya menggunakan web misalnya. Yang ketiga, iklan. Dan itu membutuhkan pembiayaan 30% dari keseluruhan total. Kira-kira seperti itu. Jadi nomor 5 dan 6 itu bisa digabung seperti ini jawabannya. Kemudian nomor 7, penjadwalan dan dari penempatan media. Artinya media 1, 2, 3 ini kapan penggunaannya, ini kapan penggunaannya, ini kapan penggunaannya, dibuat jadwalnya dalam bentuk metrik. Yaitu di sini medianya, ke sana waktunya. Kemudian nomor 8, itu kamu membuat copyright yang terdiri dari pesan promosinya. Ini kan promosi ya. Kamu harus paham di sini bahwa dalam rangka kamu membuat media promosi, media promo maksud saya, diskon, potongan harga, hadiah, dan sebagainya, itu dibuat copyright sendiri, dibuat pesan tersendiri, tetapi dalam konteks tema yang sama. Jadi temanya nanti harus disesuaikan antara satu dengan yang lain. Itu satu tema saja. Jadi baik itu nanti di promo, apakah di sosial media, apakah di iklan, itu satu tema. Misalnya, temanya tape uli yang lembut teksturnya. Jadi tekstur tape uli itu lembut. Maka semuanya juga harus dengan tema yang lembut. Misalnya lembutnya itu ibaratnya seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kelembutan hati seorang ibu terhadap anaknya. Maka semuanya juga harus mengacu kepada kelembutan hati seorang ibu kepada anaknya. Baik itu media sosial, nanti juga sales promotionnya juga temanya harus bertema tentang kelembutan hati seorang ibu kepada anak. Begitu juga iklan. Lalu kalau sales promotion itu nanti dalam bentuk temanya itu kelembutan hati, itu seperti apa? Ya kamu create aja, dihubung-hubungkan. Bagi Anda yang sayang terhadap terhadap keluarga atau terhadap khususnya keluarga ya, untuk memberikan kehangatan penuh kelembutan misalnya, maka
kami menghadirkan apa ya? Paket murah misalnya. Jadi kalau kamu membeli tape uli itu paket yang besar, kamu akan mendapatkan diskon. Artinya paket murahnya kalau membeli yang paketnya itu paket besar lah. Misalnya beli sekilo, itu kan paket besar. Maka akan diberikan potongan harga. Itu contohnya seperti itu. Artinya potongan untuk apa ya, sahabat terdekat, potongan untuk tanda kedekatan antar keluarga dan seterusnya lah. Oke. Kemudian untuk naskah-naskah yang dibuat copyright, dalam pengertian membuat copyright di sini, yang dibuat apa saja, misalnya slogannya seperti apa, headline-nya seperti apa body copy-nya seperti apa. Oke, dan saya akan lanjut aja. Tapi sampai di sini siapa yang mau bertanya dulu, silakan. Jangan sungkan kalau bertanya ya. Saya mau bertanya, Pak. Buat tadi yang nomor 5 sama nomor 6. Ya. Yang menentukan strategi media. Terima kasih. Ya. Itu kalau misalkan itu kan contohnya media sosial, Bapak media utama media sosial ya, Pak? Ini kan di nomor 5. Kamu harus membuat yang isinya itu tentang promo. Entah memberi hadiah, entah memberikan diskon, entah potongan harga, entah kupon, entah apapun lah. Pokoknya yang berbau memberikan insentif gitu. Itu pesannya. Kalau nanti bentuknya itu iklan dalam bentuk poster, kalau bentuknya dalam bentuk spanduk, kalau bentuknya dalam bentuk banner, itu terserah aja, atau flyer. Tetapi intinya pesannya itu copyright-nya adalah tentang memberi diskon, memberi promo, memberi hadiah dan seterusnya. Nah, yang nomor 2 ini itu saluran media sosial, itu maksudnya nanti bentuknya juga bebas. Media sosial di Twitter dalam bentuk poster, media sosial di Twitter dalam bentuk banner, media sosial di Twitter dalam bentuk flyer, itu terserah saja seperti apa. Tapi apa isi kontennya harus yang tentang diskon, Pak? Enggak, bisa juga. Tapi jadi yang di media sosial ini, yang di media sosial itu boleh ngikut pesannya itu tentang diskon, boleh. Tapi bisa juga ngikut di iklan ini. Karena di media sosial ini netral, bebas. Artinya pesannya bisa ngikut yang bunyinya diskon, boleh. Untuk yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya juga boleh. Saya berikan contoh ya. Ini contohnya. Sebentar, ini lagi kebuka. Jadi maksudnya kalau yang sifatnya informatif di media sosial itu bisa rinci banget, bisa lebih lengkap karena kan dibaca pelan-pelan, waktunya longgar. Makanya bisa dalam bentuk sifatnya penjelasan sejelas-jelasnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini headline-nya, ini body copy-nya. Body copy ini isinya coba kalian perhatikan. Ini ngobrolin soal kenapa sih harus membeli tape ulinya Mei misalnya gitu. Karena ini cocok untuk acara-acara hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, perayaan Maulid, atau seserahan, dan seterusnya. Kemudian ini ditambah lagi. Tape ulinya Mei buat orang Betawi zaman dulunya untuk seserahan pengantin. Karena kalau tidak pakai tape uli, kayaknya kurang lengket.
dan kurang manis. Nah, jadi itu kata-kata yang mungkin menjadi sesuatu yang sifatnya itu lebih lebih dalam, lebih lengkap, karena menyampaikan hal-hal yang bisa dalam pengertian membujuk, bisa dalam pengertian memberi informasi kecocokannya kalau untuk di hari-hari besar dan sebagainya, untuk seserahan misalnya gitu. Kan kalau orang Betawi rasanya kalau nggak ada tape ulinya kayaknya bukan seserahan orang Betawi gitu. Jadi pasti ada gitu. Termasuk dodol ya, termasuk dodol. Dah di sini kalimat di sini itu diulang lagi di sini. Seserahan ini biar lengket di hati dan manis menyatukan jiwa. Itu headline-nya. Kemudian ilustrasinya seperti ini. Tidak usah nampak wajah, nggak apa-apa, karena itu cuma simbol saja. Jadi ketika kamu memilih simbol, pilih simbol-simbol yang memang tematik, ada temanya. Temanya apa? Menyatukan hati. Menyatukan hati siapa? Antara yang lamar dan yang dilamar. Antara seorang pengantin pria dengan seorang pengantin wanita. Makanya di sini kayak sepasang yang tidak mau lepas lengket. Menyatukan hati. Nah, itu bisa-bisanya saja kita mencari-cari gitu ya, kira-kira sesuai dengan suatu tema gitu. Nah, ini saya buat dari pagi tadi, saya nemu karena saya harus memberikan contoh dari orang yang nanya ke saya dari kelas yang lain, "Pak, saya mau bikin kayak gini." "Oh, enggak," saya bilang. "Coba kamu cari yang kira-kira itu simbol-simbol yang menyatukan hati, lengket, nggak mau pisah," misalnya gitu. Lalu apa saja yang nggak mau pisah? Banyak. Tentang pertemanan, tentang percintaan, tentang sepasang kekasih, tentang calon pengantin, tentang mungkin hal-hal lain gitu. Tapi kan ini klop karena di dalam body copy-nya itu juga menyangkut soal seserahan itu. Seserahan, pengantin, acara hari besar dan sebagainya. Kalau misalnya kamu nanti mengambil hari besar Idul Fitri, ya bisa juga kan disampaikan bagaimana lazimnya orang Betawi beridul Fitri misalnya gitu. Tapi sekali lagi kalau kamu akan memvisualkan simbol itu tidak harus berbicara dari kepala sampai ke kaki ya. Dengan seperti ini kan udah cukup. Nggak usah nampak kepalanya, nggak apa-apa gitu. Oke ya. Nah sekali lagi ini bisa disebut sebagai iklan di media sosial. Di mana letaknya? Di web misalnya. Iklan di web itu bisa lebih rinci. Kalau nanti poster gimana? Kalau di poster tidak perlu dengan rincian keterangan yang begitu panjang lebar. Mungkin headline aja cukup kalau poster misalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Ini kan contoh yang pertama yang tadi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan di nomor 5 ini, bahwa kalau kamu copyright-nya atau naskah pesan promonya itu nanti juga digunakan di media sosial, itu boleh. Tetapi bisa juga menggunakan naskah yang ada di iklan, yang bunyinya nanti tetap mengacu kepada nomor 1 ini. Ini kan pesan rumahnya kan di sini. Pesan rumahnya di sini. Kemudian nanti pesannya ini, iklan ini digunakan untuk nomor 1 ini. Kalau pembiayaan sekali lagi tidak usah dalam bentuk pembiayaan berapa rupiah, tidak usah. Artinya dia menyedot berapa persen dari total anggaran yang disediakan. Misalnya anggaran yang disediakan itu saya punya budget 500.000 misalnya buat promosi. Oke, nggak masalah. 500.000 itu
berarti 150.000 untuk di media sosial. Nanti untuk di iklannya itu 30%, untuk di promosinya itu 20%. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira bisa dimengerti nggak? Kalau nggak apa-apa. Kita coba. Kalau misalnya mau nanya Pak, maaf. Kalau misalnya itu maksudnya untuk modal pengiklannya itu kita ngira-ngira apa nanya sendiri ke sana? Kan kadang itu kita juga harus tahu pasti kan untuk modal iklan itu seberapa. Gini, makanya kalau kamu kan nggak tahu harga kan, harga untuk memasang di Twitter itu sampai harganya berapa sih? Tapi bisa sih kamu nyari-nyari yang ada di Google, biaya pembuatan Twitter, iklan di Twitter, biaya pembuatan iklan di Facebook, itu ada loh. Kemudian kalau misalnya, kalau saya nyetak banner untuk di promosinya, banner cetak misalnya, itu berapa sih? Oh, cukup 100.000. Ya udah, itu. Berarti 20% misalnya gitu. Atau dibalik, nanti untuk sales promotionnya 30%, berarti yang 20% di iklan, karena iklan itu nanti iklannya menggunakan media sosial. Atau kamu mau pakai flyer, cetak, berarti 30% untuk mencetak, misalnya gitu. Jadi nggak perlu harus berapa-berapa, karena kan nilainya itu kayaknya tidak terlalu besar ya. Taruhlah misalnya begini, untuk promosi di semua klien kamu, entah itu AHA Catering, Savia Catering, Pangsi, atau semuanya itu, taruhlah maksimal itu 500.000 sampai 600.000. Dipatok seperti itu saja, udah selesai. Ngapain kalau nanti sampai juta-jutaan, kan belum tentu dilaksanakan. Tapi kalau sekitar 500.000, 600.000 kayaknya sih masih bisa gitu loh. Dan itu pun kalau pembuatan di nanti di sosial medianya itu yang akan membantu itu adalah di Setu Babagan, berarti kan tidak perlu untuk mengeluarkan uang untuk UKM ya. Untuk klien kamu kan tidak perlu mengeluarkan uang untuk yang di media sosial. Keluarin aja untuk yang dicetaknya. Cetaknya misalnya 100 sampai 150 misalnya gitu. Nah, sekali lagi, kenapa tidak perlu rupiah? Ya, lebih bagus sih ada rupiahnya. Memang. Jadi misalnya untuk iklan itu menghabiskan 30% dengan biaya sekian rupiah misalnya. Tapi kan sulit. Karena kamu belum pasti tahu gitu. Kamu tidak perlu juga menanyakan ke klien, karena pasti klien kamu juga nggak ngerti gitu loh. Benar, nggak akan ngerti juga. Makanya kamu aja yang memberikan solusi. Karena yang mengajukan atas media-media yang terpilih ini adalah kamu, maka persentasenya kamu juga yang memilihkan berapa persennya. Karena itu bagian dari solusi yang kamu berikan. Kira-kira gitu. Bisa diterima nggak? Kira-kira. Jadi terus pengeluarannya kan nggak usah modal dari si yang dipunya sama klien, Pak? Nggak usah. Terima kasih, Pak. Tapi yang realistis saja ya. Artinya ya setingkat dia lah. Kalau 500 sampai 600 nggak keberatan kali ya, misalnya gitu. Tapi kalau sudah sampai 1 juta ke atas kayaknya juga nggak mungkin dilakukan. Yang mungkin dilakukan aja. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa, santai aja. Siapa yang belum paham dari yang saya sampaikan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, mana yang belum? Ayo, nggak apa-apa. Kita diskusikan di sini. Mau nanya? Ya. Yang nomor 1 tadi gimana Pak? Coba diulang lagi, saya tadi kurang paham. Ini, saya tanya ke kamu. Kamu kan sudah pernah saya tugaskan untuk membuat pesan kalimat tidak langsung. Bener nggak?
Bener nggak? Ya. Nah, itu di copy aja di sini. Nggak usah dijelasin, Pak. Nggak usah. Atau ditulis dong. Tulis langsung, di copy aja langsung. Oke, Pak. Makasih. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Berarti nggak ada ya? Maaf Pak. Oh iya, iya. Untuk yang nomor 7 maksudnya penjadwalan itu gimana Pak? Kita suruh kayak bikin jadwal sendiri itu kapan diposting atau gimana ya? Ya, jadi saya berikan contoh ya. Bentar, saya carikan contohnya. Mudah-mudahan masih... Saya masih ada contohnya, mudah-mudahan. Masih kriuk-kriuk ya. Bukan ya. Ini aja deh, ini aja. Awas Ted. Awas Ted. Kotori. Di sini nggak ada ya. Nih. Tadi pagi pengkosnya dicopot ya orang baru. Ada di atas. Nih. Nih mau ini nggak lihat gambar? Anak rupanya gambar ya? Nggak boleh. Nih. Nih. Yuk. Ini dulu. Nih. Acara coret nanti kalau Ini penjadwalannya juga nggak ada. si Duhan. Kalau gitu saya buatkan di sini saja. Nih, lihat gambar lagi kipas nih. Abang-abang. Terus gitu. Wah, dapet tape. Karena kamu kan yang medianya itu kan nggak banyak ya. Jadi ini adalah saluran promosi. Itu yang pertama adalah promo. Saya tuliskan promo aja ya. Artinya sales promotion ya. Promo. Yang kedua ini adalah media sosial. Media sosial. Yang ketiga ini adalah iklan. Nah, pengertian iklan itu dilihat dari jenis salurannya ya. Mudah-mudahan masih ingat lah. Kalau nggak ingat ya saya ulangi lagi nantinya. Kan sering berulang-ulang saya jelaskan. Nah, ini saluran promosinya ya. Nanti ini waktu. Jadi ini dibagi dua menjadi seperti ini. Dibagi menjadi dua. Bentar ya. Bisa kasih pemisah seperti ini. Saya kasih pemisah. Kemudian ini saya satukan. Oke. Ini waktu. Ini adalah bulan apa ya? Kita mulai dari bulan Januari, Februari.
Februari, Maret, April, Mei, Juni. Gitu ya. Jadi sebenarnya waktu ini adalah yang penting kamu tahu kelipatannya. Yaitu kelipatan 3. Misalnya 3 minggu, 3 bulan. Asalkan jangan 3 tahun. Misalnya kayak kampanye presiden yang akan datang itu hanya berlangsung 3 kali 2. Artinya 3 bulan, kemudian 3 bulan lagi. Kalau nggak salah gitu. Nah, kalau kamu akan menggunakan ini, mestinya sih paling lama 3 bulan aja. Tapi bisa juga kamu menggunakan minggu. Ini minggu pertama, minggu 1, ini minggu kedua, minggu 2, kemudian ini minggu ketiga. Udah 3 minggu saja. Karena klien kamu itu adalah klien yang secara pendanaan tidak mungkin melakukan promosi yang begitu panjang gitu. Nanti biayanya tersedot ke sini semuanya nggak jadi jualan, malah rugi gitu. Oke, karena biayanya semakin lama semakin besar. Jadi kelipatan dari 3 periode. Periode minggu pertama, kedua, ketiga. Contoh misalnya, promo hanya dilakukan di sini. Ya. Di blog aja nggak apa-apa sih misalnya ini. Taruh, saya lupa kalau ngebloknya itu. Tapi kalau tidak sampai 1 minggu berarti setengahnya misalnya, cuma 3 hari berarti setengahnya. Misalnya. Kemudian untuk media sosial itu seluruhnya ini di blok karena murah, ya kan? Karena murah. Berarti dia semuanya. Oke, saya berikan warna yang lain ya. Supaya bisa membedakan. Oh, sorry. Yang ini saya beri warna yang beda. Itu. Biar beda aja. Kemudian yang ini saya beri warna yang berbeda. Iklan itu minggu kedua sampai minggu ketiga misalnya gitu. Nah, contohnya seperti ini loh. Bisa dipahami nggak? Mungkin ini kita anulir ya. Ini kita cut aja. Oh, nggak mau ya. Ini kita cut atau kita merger nantinya. Oke, kita merger aja. Atau delete cell. Oke, delete cell. Nah, itu tinggal ini dipendekin nantinya. Dipendekin. Oke, siapa yang mau bertanya untuk cara membuat jadwalnya ini seperti ini? Udah ngerti ya? Tapi ini bisa kamu rinci, promonya menggunakan apa? Misalnya poster. Jelaskan aja poster. Poster di mana? Poster sosial media. Sosmed. Oke. Kemudian di sini dalam bentuk apa? Misalnya iklan. Sorry, bukan iklan. Tapi spanduk digital ya. Atau menggunakan apa? Flyer atau poster, terserah aja lah. Kalau ini dalam bentuk poster, medsos, misalnya gitu. Bisa diikutin penjelasan saya? Bisakah? Ini waktunya. Cara membuatnya seperti ini di nomor 7 ya. Di nomor 7 itu.
Nomor 7 itu penjadwalan seperti itu, schedule itu seperti itu. Sekali lagi kelipatan dari 3 periode. Bisa minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, atau per periode 2 mingguan. Ini 2 minggu pertama, 2 minggu ketiga, 2 minggu keempat, dan seterusnya. Silahkan aja, dibuat seperti itu nggak apa-apa. Tergantung kemampuan berpromosinya. Kalau kan semakin lama semakin mahal. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Nggak apa-apa. Ayo. Jangan sungkan. Tidak ada, saya lanjutkan ya kalau nggak ada ya. Pak, maaf Pak, mau tanya tentang biaya tadi. Tadi yang biaya itu pakainya persenan aja apa rinci gitu Pak tadi? Iya, presentasi saja ya. Oke. Jadi kalau kenapa kok saya minta untuk presentasinya saja, karena kamu nanti akan kesulitan mencari datanya, misalnya berapa harganya gitu kan, nggak ngerti juga. Ya kira-kira aja lah, perkiraan aja. Tapi perkiraan yang rasional kan. Tapi yang nggak harus persis seperti saya ya, misalnya kamu menggunakan promosi 20%, ya nggak usah seperti itu. Misalnya kamu keputusannya media sosial itu sampai 70%, ya nggak apa-apa. Itu karena media sosialnya itu sebagai media utama nanti. Ya, media utamanya itu di media sosial dalam bentuk apa? Iklan di web. Oke. Terus kemudian pendukungnya berarti sales promotion tetap di media sosial. Kemudian iklan cetaknya itu banner. Membutuhkan biaya berapa? Biasanya sih kalau X banner itu antara 100 sampai 150 lah. Biasanya gitu. Ada juga sih yang sampai 200 yang halus ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut. Ini tentang konsep kreatif. Hati-hati ya. Konsep kreatif. 2 poin itu yang penting. Jadi strategi medianya seperti apa, konsep kreatifnya seperti apa. Yang pertama, key message. Sekali lagi, key message itu hubungannya adalah mencocokkan karakter dari brand dengan konsumennya. Dan di situ dihubungkan dengan salah satu tema. Jadi sekali lagi pada saat kamu menuliskan key message, itu dihubungkan dengan temanya apa. Contoh, misalnya tema kamu itu seserahan untuk produk tape uli. Apalagi misalnya selain seserahan temanya. Misalnya temanya adalah ngomongin tentang persahabatan. Misalnya punya sahabat yang kemana-mana itu selalu berdua aja. Artinya memang dia tuh sahabat sejati, lengket. Sebagai sahabat sejati lengket. Makan selalu sama dia. Pokoknya pergi kemana-mana sama dia. Dalam beraktivitas sama dia. Beli sesuatu sama, dan seterusnya lah. Terus bisa juga tema-tema yang lain. Nah itu kaitkan antara karakter brand dengan konsumennya. Kalau ini kan contohnya rokok ya. Rokok Jarum Break itu karakternya yang ini. Berkumpul, berkreativitas, kemudian punya semangat. Wah, gitu. Nah, kreativitas itu bisa diterjemahkan macam-macam gitu. Musik, menggambar, melukis, main acting, modifikasi motor, modifikasi kendaraan mobil, apalagi musik, atau kreatif yang lain lah misalnya.
kalau solidaritas itu yang penting adalah kebersamaan, berkumpul, berkomunitas, dan seterusnya. Nah, makanya di sini temanya adalah metal. Jadi kalau udah pakai baju hitam-hitam, datang di acara musik metal, maka dia selalu punya ketertarikan yang luar biasa, menggelora jiwanya. Itu berarti karakternya pas dengan Jarum Black, karena Jarum Black namanya juga Black. Komunitasnya suka pakai baju hitam dan seterusnya. Nah, misalnya Jarum Black yang di sini temanya saya ganti. Mudik Lebaran komunitas Honda Beat warna hitam. Wah, berarti kamu ngumpulin orang-orang yang motor Beat-nya itu hitam, pulang kampung pada saat Lebaran, mudik. Jadi komunitas Beat hitam, Black Beat. Wah, kayak gitu. Sekali lagi, penyatuan antara karakter dari brand ke konsumennya itu dijelaskan di key message ini. Kemudian apa bedanya dengan key visual? Kalau key visual itu ngomongin soal nilai yang diangkat. Misalnya nilai yang diangkat itu tentang manis. Dodolnya manis misalnya. Dodolnya manis melegenda. Contohnya gitu. Maka nantinya di sini dicocokkan bahwa antara tema dengan kunci kata itu disatukan. Saya pernah memberikan contoh yang tadi barusan saya katakan. Jadi kata kuncinya itu adalah lengket. Ya, lengket itu kan nggak mau lengket itu dua hati yang disatukan. Wah, bukan kalau ini kan, kalau lengket yang sebenarnya kan maksudnya tape uli itu dibuat dengan bahan yang asli ketan, maka lengket, semakin lengket semakin enak, misalnya gitu kan. Tapi kalau tape nggak lengket, pasti palsu bahannya. Ceritanya kan gitu. Maka kata kuncinya misalnya lengket. Kemudian saya kaitkan dengan lengketnya orang yang seserahan. Lengketnya orang yang bersahabatan. Lengketnya orang yang terserah. Lengket tentang apa? Tentang hubungan seseorang dengan orang lain itu lengket. Lengket pada saat apa? Gitu bisa juga. Oke ya. Kemudian key visual. Key visual itu kamu jelaskan aja bahwa nanti dalam visualisasi digambarkan seseorang kekasih yang tidak mau terpisahkan, misalnya dengan baju adat lengkap alam Betawi misalnya, diceritakan seperti itu. Dan di situ juga disampaikan tentang produk tape ketan yang sangat lezat. Sebagai contoh misalnya kayak gitu, itu disampaikan aja. Oke. Sampai 1, 2, 3 ini siapa yang mau bertanya? Nggak apa-apa. Karena kuncinya di sini. Kuncinya kesulitannya di sini. 1, 2, 3 itu paling sulit. Sebelum keempat. 3 dulu harus mengerti. Silahkan, siapa yang mau ngobrol? Nggak apa-apa. Siapa tahu saya bisa menjawab. Kalau enggak berarti PR buat saya. Nanti saya carikan jawabannya. Saya boleh nyoba-nyoba nggak? Ya. Kalau misalkan saya key message-nya gini Pak, kayak fun dan kekeluargaan. Apa? Key message-nya. Saya nyoba-nyoba aja pakai punya saya. Key message-nya itu saya kekeluargaan, menyenangkan dan kekeluargaan. Untuk key visualnya itu ngegambarin kebersamaan, terus hal-hal yang menyenangkan lah di satu babakan. Untuk keyword-nya comot-camit rengginang comot.
Gini dulu, kamu harus tahu keyword itu tentang nilai ya. Nilai yang kamu angkat itu apa? Tadi sudah saya katakan, misalnya kalau rengginang misalnya, apa gurihnya, apa renyahnya, apa rengginang itu kecil tapi lezat, itu nilai. Nah, mana maksud kamu yang dinilai itu di mananya rengginang yang kamu maksud? Comot itu maksudnya sebuah nilai apa bukan? Filosofinya. Gitu loh. Jadi kalau comot itu adalah sebuah nilai, ya itu akhirnya nanti diangkat. Maksudnya apa? Kan kalau comot itu kan kata kerja, mengambil, comot. Sementara nilai itu adalah kelebihan, benefit dari produk. Karena manisnya, karena manis yang sejak dulu sampai sekarang nggak berubah, itu nilai. Atau apalagi ya, kalau rengginang ya kemungkinan saya pernah mendapat masukan dari anak kelas mana gitu, itu dia bilang rengginannya itu kecil tapi gurih Pak, misalnya gitu. Nah itu nilai. Berarti kecil saya ibaratkan seperti mainan etek-etek apa sih namanya yang baru model sekarang itu loh. Kemudian saya combine dengan rengginang misalnya. Jadi temanya adalah mainan anak-anak itu temanya. Tetapi keywordnya adalah kecil tapi lezat. Kecil tapi lezat. Itu keywordnya. Tapi temanya tentang mainan anak-anak yang saya angkat. Itu. Nah kalau comot, apakah itu sebuah nilai? Apakah tidak dibuat aja misalnya gurihnya apa gitu ya, gurihnya titik-titik, biasanya kan gitu ya. Atau renyah, nah itu kan nilai juga, renyah. Silakan pilih salah satu dari nilai yang digambarkan dari produknya itu. Kira-kira gitu. Kalau kebersamaan itu kayaknya bukan nilai dari hard sell, karena kita kan menggarap hard sell-nya ya. Kita kan mengerjakan hard sell-nya. Kira-kira itu. Gimana? Kalian masih pengen menjelaskan lagi? Nggak apa-apa. Kita coba berikan solusi. Yang terpenting keywordnya itu jadi ini kok jadi 2 keyword. Sudah terbayangkan keywordnya apa, dihubungkan ke key message-nya. Kalau kamu mengatakan kebersamaan itu kayaknya sudah ke soft sell ya. Ada yang mau menjelaskan lagi? Ayo dong. Takutnya kamu mengerjakan tapi nggak ngerti dari apa yang saya maksudkan, itu yang bahaya. Karena dari kelas-kelas yang lain tadi juga udah banyak diskusi melalui Meet ini dan sudah mengirimkan beberapa desain lewat WA ya. Jadi ramai sih melalui WA, ramai banget. Sampai jam 12 malam saya semalam diskusi dengan teman-teman kelas apa ya, lupa saya, kelas A kalau nggak salah. Sampai jam 12 malam. Mulainya baru jam 10 masuk 1, masuk 2, ramai banget gitu. Tapi nggak apa-apa. Kebetulan saya masih belum tidur. Oke.
Saya lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 ini intinya gini, kamu jelaskan aja bahwa pendekatan kamu itu menggunakan hard sell. Kenapa disebut hard sell? Karena menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya itu ngomongin soal kelebihan nilai-nilai yang ada di dalam produk. Nilainya itu apa? Yang tadi disebutkan di keyword itu. Nilainya itu manis, kualitasnya, bahannya, mungkin bisa harganya, tadi rasa, harga, apalagi ya, manfaatnya barangkali, ya kan? Kan itu semua kan hard sell. Meskipun pendekatannya menggunakan tidak langsung, ya itu aja yang kamu jelaskan, bahwa kalian menjelaskan nilai-nilai dari manfaat rengginang titik-titik, brand titik-titik, dengan memberikan nilai-nilai secara tidak langsung. Misalnya kita mengatakan manis kepada produk itu, tetapi saya ambil dengan meminjam manisnya senyuman seorang gadis. Mengambil manis karena semut-semut pada ngerubungin. Mengatakan manis dengan kata manis lainnya. Misalnya manisnya persahabatan, manisnya cinta kasih, manisnya seorang ibu terhadap anaknya, macam-macam gitu. Itu nantinya balik lagi ke tema gitu loh. Kira-kira seperti itu yang kamu ceritakan. Di Jarum Black ini kan menggunakan pendekatan emosional, berarti soft sell. Nah, keunggulan itu kan, keunggulan nilai dari produknya apa? Sampaikan. Kira-kira gitu ya. Nah, baru kemudian ke desainnya. Ini desain utamanya misalnya dalam bentuk print ad. Ini desain promonya seperti ini. Kemudian ini desain pendukungnya di sosial media segala macam. Oke, dan saya akan berikan contoh aja yang lain. Saya akan berikan contoh yang barusan saya buat pagi ya. Saya itu membuat seperti ini. Nah, ini tentang ketan, tape uli juga. Ini tentang tape uli, tapi dia mengambil kelembutan tape itu. Nilainya adalah tape itu lembut teksturnya. Karena ada tape uli yang teksturnya itu kasar karena ketannya, bahannya terbuat dari bahan yang kualitasnya kurang bagus. Nah, ini kayak gini. Temanya adalah cinta kasih seorang ibu kepada anak. Temanya. Makanya saya meminjam Bango. Apakah boleh yang lain? Boleh. Apa? Misalnya beruang. Oke, beruang. Terus apa lagi selain beruang? Kelinci boleh. Kebetulan ini saya mengambil burung, ya kan, burung Bango. Ini sedang memberi makan kepada anaknya. Artinya soal makan juga gitu loh. Jadi konteksnya harus nyambung. Ini memberi makan karena kita ngomongin soal makanan. Kemudian kenapa ini? Dia sedang menjalin cinta kasih dari orang tua ke anaknya. Gitu. Jadi nggak tega, anak-anaknya lapar. Jadi sentuhan lembut cinta kasihnya. Nanti teksnya juga dibuat di sini. Oke. Nah, baru di sini produknya. Ini ada teh, ada tape ulinya di sini misalnya. Kira-kira gitu. Oke. Saya berikan yang lain lagi ya. Saya agak lupa. Mungkin ini kali ya. Ini lucu juga. Nah, gitu.
Ini cinta kasih juga, kelembutan cinta kasih. Tapi saya ngambil boneka, boleh kan? Cinta kasih juga. Kemudian kalau ini nanti konteksnya makan, berarti di sini ada ikannya diambil. Oke, saya berikan contoh ya. Supaya kalian tahu caranya gimana gitu. Memanipulasi sebuah gambar. Bentar. Saya akan cari ikan. Ikan fotografi. Saya cari ikan yang biasa dimakan oleh bango. Tapi yang kira-kiranya nuansanya cocok ya. Nuansanya cocok. Kalau yang nggak cocok ya jangan. Dan enak dilihat. Gitu. Sebentar. Mungkin ini kali ya. Kita cari ikannya. Saya ngambil ikan yang merah tadi aja. Yang ini saja. Nah ini coba. Kayaknya posisi yang enak kayaknya ini ya. Udah ini aja ya. Nah, maka saya combine di sini. Ini induknya sedang memberi makan ikan karena ini kayak bukan binatang beruang tapi kayak anjing laut atau apa ya. Kurang begitu ini saya. Ini diperkecil dulu. Diperkecil ya. Diperkecil, tekan shift. Sekecil ini barangkali presentasinya. Oke. Kemudian kita ambil ini karena hanya contoh saja, saya tidak memerlukan detail yang terlalu ya. Bentar, ini 20. Saya ambil kecil aja deh, 2. Oke. Oke. Saya itu selalu berusaha untuk memberikan contoh, biar kamu juga terpicu untuk membuat sesuatu hal yang sama. Pokoknya mencoba aja, karena belajar itu yang memang kayak gitu belajar. Kalau bagus jadiin portofolio gitu aja. Nah, kira-kira seperti ini saja dulu ya. Oke. Saya beri supaya agak jelas. Oke. Terus ini saya balik kayaknya ya. Saya balik dulu. Bener ya. Oke. Saya putar dulu. Saya putar dulu transform rotate. Ini di sini kurang lebih nanti posisinya.
gitu ya. Jadi kayak induknya itu kayak menyuapi, seperti menyuap. Kalau kurang besar kita coba besarkan lagi. Takutnya terlalu kecil. Tidak sebanding. Oke. Oke, dan ini kita potong ya biar apa? Terkesan kalau ini dimakan. Gitu. Kurang pas dikit. Oke. Nah, dah. Itu aja. Nah, kesannya kayak memberi makan aja. Nih, kayak memberi makan. Seperti ini. Jadi bercerita gitu. Kan ini tentang makanan, jadi memberi makan. Cinta kasihnya karena memberi makan kepada anak tersayang. Wow. Oke, jadi berceritalah seperti ini, menggunakan visual. Berceritalah menggunakan visual. Nanti sini ada teks. Dan kalau nggak salah saya juga sudah membuat satu layout. Setelah di layout jadinya kayak gini kalau nggak salah. Mana ya? Oh, hilang. Enggak saya save. Hilang. Oke, intinya sudah saya layout juga. Dan masih ada beberapa yang sebenarnya saya buat ya. Nah, ini Bango juga. Tapi versinya beda. Oh, bukan ini. Bukan itu. Lengket. Toko Betawi baru. Oh, ini. Ini juga unik. Nah, ini juga pagi tadi. Saya pagi-pagi itu membuat contoh tiga visual. Ini kita meminjam, dia mengatakan nilainya itu dodol nyakmai yang legendaris, ceritanya gitu. Nah, kata-kata legendaris itu adalah nilai, dan saya jadikan untuk simbol visual legenda itu ya cangkir ini. Cangkir ini melegenda. Itu. Karena cangkir ini hubungannya dengan teman makan juga gitu. Makanya ini saya sandingkan dengan ini. Nah, tinggal nanti layoutnya kayak apa. Sampai di sini siapa yang mau ngobrol? Silahkan. Ayo dong. Nggak apa-apa, jangan ragu-ragu, jangan nggak enakan gitu. Siapa yang mau bertanya? Ada dua sebenarnya pilihannya. Kalian meminjam kesamaan bentuk atau meminjam makna. Kebanyakan yang saya contohkan tadi adalah meminjam makna. Itu. Kalau meminjam bentuk itu sebenarnya lebih mudah. Meminjam bentuk. Misalnya kamu ngomongin apa ya? Ngomongin tentang rengginang yang kecil, tapi rasanya enak, gurih. Kemudian dibuat kalimatnya, jangan lihat kecilnya dong, tapi gurihnya jangan ditanya, misalnya gitu. Kemudian kecilnya itu kan bulat, rengginangnya itu bulat. Kemudian disamain dengan mainan apa sih namanya yang sekarang lagi ngetren ke anak-anak yang di ketek-ketek itu, bunyinya ketek-ketek itu dirangkai dan rengginang itu bagian dari mainan itu seolah-olah untuk menggambarkan nih loh kecilnya itu sama dengan itu. Maka itu permainan simile, yaitu meminjam bentuk yang hampir sama. Kayak gitu. Itu contoh.
Itu paling gampang sebenarnya. Tapi yang kebanyakan saya buatkan contoh itu adalah meminjam makna. Jadi makna dari produk, karakternya seperti apa, saya cocokkan dengan yang lain. Karakter yang lain. Misalnya, karakter bagi mereka yang suka makan pedas, misalnya. Kemudian dia bilang, pedas, misalnya gitu. Nah, kata pedas itu dijadiin sebagai keyword, misalnya. Nah, temanya nanti macam-macam. Kepedesan pada saat apa, kepedesan saat apa, dan sebagainya lah. Oke, ayo dong. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol, ada yang... Oh ya, kalau ada yang mau share screen, mau diskusi, boleh. Saya tuh nggak nemuin dari kelas 3B yang ngirim lewat WA ya. Saya mau berikan contoh. Kelas yang lain rame loh. Oh iya. Mungkin ini Pak, kemarin Bapak udah ngasih saran yang pakai mainan itu, lato-lato itu Pak, yang rengginang. Saya udah bikin, mungkin saya share di grup dulu ya Pak. Oke, silahkan. Saya lihat ya, saya tunggu. Kayak gitu Pak, di grup. Itu masih kasarnya aja Pak. Oke. Ya, balik lagi ke pesannya yang kamu buat ya. Pesannya apa? Dan kalau itu, kamu membuat... Diklik dulu Pak, gambarnya gede dia Pak. Kegedean ya, kegedean. Diklik Kecil dulu aja. tuh, Pak. Ya. Lebih Jadi dikecilin. modelnya kayak skyscraper gitu Pak, yang panjang. Ya. Nah, sekali lagi diperkecil, jangan sebesar itu, supaya nggak penuh blek gitu. Jadi ada space permainan. Kalau kamu mendesain itu layoutnya itu ada space-nya, ada ruang kosongnya, ada tempat untuk menaruh slogan, untuk menaruh headline, itu dipertimbangkan. Kemudian kira-kira kalau Maaf, itu gambarnya coba dipencet dah Pak. Jadi biar kelihatan tuh gambar penuhnya gitu maksudnya. Itu kan lihat WA. Coba dipencet aja gitu gambar. Gitu. Iya. Iya. Terus ini kalimatnya saya ngambil gini Pak, kayak banyak kerenyahan di balik si kecil ini. Jadi kan bandinginnya sama lato-lato itu Pak. Oke. Dia tuh biar kecil tapi ya gitu banyak. Coba gini. Kamu olah lagi image-nya, terutama rengginang sama namanya leto ya. Apa sih? Leto ya? Lato Pak, lato. Lato itu mungkin warnanya itu kamu buat kecenderungannya ke coklat, jangan ke merah. Jadi agak gelap itu. Kamu olah lagi, pokoknya agak gelap, dan itu agak diperkecil aja. Dikompres, diperkecil, tekan shift, diperkecil bersama-sama dengan rengginangnya itu. Kalau komposisinya seperti itu, oke. Kemudian di atas itu ada rengginang comot, oke. Banyak kerenyahan di balik si kecil ini, oke. Dan ini kamu tutup warnanya aja yang mungkin belum dapat ya, warna coklat muda itu. Saya nggak tahu apakah itu lebih baik kamu buat coklat tua. Kayaknya lebih mantap kalau coklat tua. Lebih tua dari warna dasar kuning yang ada di atasnya. Atau kamu akan menggunakan yang monokromatik atau yang menggunakan yang analog, itu terserah saja. Kalau ini kan tetap analog ya, satu warna. Iya Pak. Mungkin supaya apa? Supaya untuk mengimbangi ini. Tapi kalau terlalu pekat sehingga nanti malah membuat ini kurang mendapat perhatian, ya berarti ya sama-sama aja nilainya, jangan terlalu gelap juga gitu.
untuk ini ya, lengkungan ini di bagian bawah itu. Ini kan, ini ada kata-kata apa sih? Itu masih yang dari Bapak kemarin itu, Pak. Oh iya. Kopas doang. Iya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kamu sempurnakan lagi lah. Jangan mengambil, kamu mengolah image-nya sendiri aja. Iya, enggak. Bahkan saya sebenarnya punya ide lain ya. Sebentar ya. Saya carikan yang lain. Nemu contoh bukan ide saya sih, dari contoh yang lain. Sebentar ya, saya carikan dulu. Di mana ya, lupa saya. Banyak sih yang masih bingung, tapi ya nggak apa-apa, saya paksa aja. Namanya belajar kalau nggak dipaksa kan. Aduh, hilang dah. Gimana ya contohnya? Bentar. Hilang. Oke. Tapi kamu cukup mengolah ini, cuman kamu maksimalkan gitu loh. Dimaksimalkan kembali tentang ide-ide yang kamu punya ini. Oke. Nah, saya berharap ada konsistensi ya. Jadi kamu ketika nanti akan membuat media promosinya, kalau temanya udah lato-lato, cuman layoutnya jangan sama gitu. Layoutnya jangan sama, dibedakan lagi antara yang di sini dengan di promosi dengan yang sosial media itu dibeda-bedain. Kalau untuk bannernya seperti apa? Terutama untuk orang Ginan ini saya rasa perlu pengolahan image supaya orang itu ngelihat tuh kepengen nyaplok aja gitu. Kayak ngiler gitu. Dibuatnya sampai seperti itu. Oke ya. Oke, Pak. Nanti dicari ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Di kelas A ramai banget. Di kelas A ramai itu sampai banyak. Ada yang membuat seperti ini. Oke loh, ini saya sampai malah ketawa sendiri. Saya ngelihatnya ketawa. Tapi masih saya kritikin juga sih. Tapi idenya loh nggak nyangka gitu loh. Coba. Nagih. Rasanya itu bikin ketagihan maksudnya gitu. Artinya ketagihan tuh nggak mau berhenti makan. Berarti jangan stop sampai di makan dodol di berikutnya. Gitu tuh kan ide yang bisa ya gitu loh. Hanya saja penyelesaian akhirnya emang kurang, makanya saya suruh bongkar lagi, layoutnya diperbaiki misalnya. Gitu. Jadi ada yang mengada-ada, artinya berlebihan juga ada. Di kelas A rame, kelas C juga rame. Nah ini rame banget. Oke, siapa yang mau
ngobrol, bertanya lagi, atau ada hal-hal yang mau ditanyakan? Yuk, jangan sungkan. Oke, kalau nggak ada, berarti saya tunggu kamu itu diskusinya di WA saja. Kalau udah bikin, lempar ke WA. Bikin, lempar ke WA. Nanti saya tanggapin. Cepet nanggapinnya kalau di WA. Ya, terutama dalam hari-hari ini ya, ini kan udah mepet banget, jadi kalian nanti kehabisan waktu. Padahal yang kamu buat kan minimal ada 3 kan, nah itu dipikirkan. Siapa yang mau bertanya? Belum ada? Saya boleh ini nggak Pak? Ya. Nge-share hasil ituannya, desain. Oke, ya. Oke. Ini tadi dulu. Yang pertama, layout kamu nggak banget gitu ya. Tadi lagi layout kamu nggak enak lah. Gitu. Yang kedua idenya, kalau ini gini, apakah apa yang kamu letakkan di sini yang disebut sebagai makan enak, menang banyak ini juga udah ditulis di kalimat tidak langsung, di pesan tidak langsung, udah ya? Seperti ini ya memang ya? Iya Pak. Oke. Ini sih cocoknya untuk di media sosial. Cocoknya ya. Media sosial, entah itu dalam bentuk iklan web atau mungkin apa, banner masih oke. Kalau saya ini untuk flyer Pak. Untuk flyer, oke, nggak apa-apa. Iya. Cuman simbol yang kamu pilih ini. Sekarang saya coba tanya satu kata kuncinya apa? Keywordnya apa? Ini saya lebih ke hard sell sih Pak. Lebih ke enaknya aja sebenarnya. Kan karena rengginangnya enak, beli bisa dapat hadiah gitu sebenarnya. Oh, ini promonya ya? Iya. Kalau konten sosial medianya saya udah bikin juga, ntar tinggal di share aja kalau sama Bapak mau lihat. Oh, ini promonya. Ya sekali lagi, sebenarnya kalimat makan enak menang banyak itu kan promonya, layoutnya jangan kayak gini. Kamu cari layout yang lain. Gini aja, cari referensi yang pas saja. Jadi masalah pembagian ruang-ruang, terutama ini temanya apa? Misalnya kalau temanya nanti Leto, ya balik lagi ke Leto dan yang sederajat perbandingannya. Kalau kamu ngomongin kecil-kecil tapi enak, kalau tadi itu Leto-Leto, nanti apalagi kecil-kecil tapi enak juga, misalnya gitu. Kalau yang lato-lato itu kita lebih ke beda konten aja sih Pak, itu kan sosial media kalau lato-lato sama web iklan. Tujuannya kan bukan buat ke promosinya, kalau ini lebih ke promosinya. Apa sih namanya tadi yang pertama? Ya, misalnya gini, ini kamu mengangkat soal kemasannya. Satu aja kemasannya, nggak usah banyak-banyak. Tapi kamu bikin yang agak sedikit, agak 3D gitu atau apa tuh. Tinggal komposisinya gitu. Kalau masalah apa copyright-nya makan enak menang banyak itu oke. Itu digunakan. Sekali lagi dikomposisikan dengan yang lain-lain, tulisan-tulisan itu dikomposisikan. Gunakan apakah pakai gaya panel, apakah menggunakan gaya yang sifatnya itu teknik, itu silakan. Kalau panel itu kan ini penjelasan, ini produknya, itu biasanya kalau produknya banyak atau gambarnya banyak. Nah, kalau seperti ini biasanya kamu menginformasikan tentang produk melalui kemasannya. Kemasannya itu seperti ini loh, misalnya.
Kalau membeli seperti ini loh, kalau membeli ini maka kamu akan menang banyak dan makan enak. Gitu. Kemudian masalah harga, ya balik lagi, bagaimana kamu membuat satu penataan, jangan simetris lah, karena simetris itu kecenderungannya kaku ya. Masalah layout aja, coba kamu rubah layoutnya, cari referensi yang lain, dan pembagian ini ya, bidang shape-nya ini yang kamu cari yang simple aja. Misalnya satu lengkungan ini untuk penjelasan produk, yang satu untuk penjelasan konten copyright-nya. Itu aja. Kemudian makan enak, menang banyak, itu ngumpul di mana? Buatlah penekanan yang memang itu promo, karena ini memang jadi pusat perhatian, dan letakkan jauh dari elemen yang lain misalnya. Jangan ngumpul di situ semua. Ini kan kayak berjubel gitu. Prinsipnya gini. Bikin layoutnya lagi. Gitu aja. Oke. Gitu ya. Kalau masalah idenya nggak apa-apa seperti itu. Masih tanya lagi tentang apanya? Nggak apa-apa, dikejar aja. Saya ada lagi sih Pak yang konten sosial media. Kamu mau share screen lagi yang sosial media? Iya, saya share ke grup aja Pak. Oke. Nanti. Ya. Sekali lagi layout kamu jangan simetris ya. Jadi ini sosial media. Kalau sosial media tuh lebih banyak ke apa ya? Informasi yang rinci gitu loh. Misalnya produk-produknya itu karena ini rengginang, mungkin apakah ada varian kemasannya, misalnya ada yang besar, ada yang kecil, misalnya gitu. Atau mungkin kamu menghadirkan bahan-bahan dari pembuatan rengginangnya itu. Oke. Ntar dulu, ini di atas sama bawah itu kan sama ya? Kita model kayak feed IG gitu loh Pak. Kayak konten IG itu isinya apa aja sih gitu. Nggak cuma satu doang jadi. Kalau saya suka yang di bawah ya. Yang depan tuh berarti kayak konten pembukaan gitu loh Pak. Seribu jurus makanan yang comot kayak pembukaan apa aja. Iya. Ada bagian home-nya gitu ya. Iya Pak. Front page-nya seperti ini. Oh iya. Iya. Oke, balik lagi ke layout aja. Dan kalau mau bikin komposisi warna, itu yang warnanya nyambung satu dengan yang lain. Nah, kalau ini dengan ini kan kayaknya nyambung ya. Kalau yang kayak ini kayaknya putus gitu. Jadi yang satu warna punya satu komposisi yang menyatukan brand itu. Jadi orang nggak oh ini kok kayak beda misalnya gitu kan gitu. Kalau untuk warna di Instagram sama webnya kita emang udah ada Pak yang ini. Cuma kalau untuk kontak di flyer emang beda sendiri gitu karena itu promosinya kan event terbatas gitu loh Pak. Kalau untuk layarnya yang mana nantinya? Yang tadi ya? Iya. Yang flyer tadi yang kuning. Iya itu yang makan enak menang banyak. Yang ini ya flyernya. Yeah. Itu kan karena event terbatas gitu loh Pak. Jadi tujuannya kayak misalkan di situ babakan ada event apa. Ini flyernya bisa dipakai gitu. Makanya Oke. Ya tadi kan di teori, bukan di teori ya.
di penjelasan saya itu kan ada kata-kata seperti ini. Ada kalimat key visual. Nah, ini yang kamu pegang aja nanti. Key visualnya itu misalnya apakah kamu mempertahankan setiap media yang kamu gunakan untuk promosi ini harus ada ininya, harus ada ininya, harus ada ininya, warnanya ini gitu. Kayak semacam kalau di brief kreatif itu kan ada bagaimana dengan apa sih namanya mandatori, mandatorinya seperti apa. Kalau mandatori itu kan pengertiannya kan pesanan visual apa sih gitu loh. Pesan khusus. Jadi pesan khusus itu mandatori dari klien itu apa. Tapi kalau key visual itu kunci desain. Kunci desainnya harus ada. Gambar apa aja. Untuk memberikan suasana tertentu. Misalnya kamu mengajak orang itu merasa makan makannya itu membuat suasananya itu menjadi seru gitu karena kan gurihnya dapet, praktis gitu, nggak repot makan misalnya gitu. Jadi suasana itu yang kamu tonjolkan di key visualnya itu nanti. Nanti tinggal dicari layout yang enak aja ya. Saya rasa untuk kemasan ini jangan double satu aja. Mungkin kalau saya nih, saya akan gunakan ini saja. Posisinya seperti ini saya buang. Kemudian saya akan perbaiki di bagian lengkung bawah itu mungkin akan saya rapikan lagi, nggak tahu seperti apa. Pak, terima kasih. Oke, yang lainnya masih ada? Pak, kelompok saya mau coba Pak, Xavia Catering. Saya coba kirim ke grup dulu ya, biasanya. Oke. Ya, nggak ketemu Pak. Apa pakai saya share screen aja Pak? Izin share screen ke file Illustrator. Iya. Boleh ya Pak? Iya, boleh. Oke. Oke, saya izin share screen. Ya, ini pernah saya komentarin ya, Dek. Kayaknya ini kuahnya saja ya. Kuahnya saja yang kamu coba create lagi, kuahnya. Dan saya pernah memberikan contoh juga. Temanya itu, kalau ini kan rajanya apa ya? Jago itu kan kamu ibadatkan kamu temanya kayak di ring tinju atau apa gitu. Iya Pak, betul. Nah, itu kuahnya itu kamu bikin kayak splash yang lebih yang gimana sih, kuah yang lumer, kuah yang mengesankan enak gitu aja. Itu aja dulu usahakan kuahnya. Jadi kalau ini kayak ornamen yang kaku, jadi kayak agak ditenggelamkan. Ini terlalu kuat, akan mengalahkan ikannya itu. Itu jangan sekuat ini. Jadi mungkin agak sedikit
menyatu dengan background-nya itu dengan kelembutan tertentu. Jadi splash-nya itu splash yang lembut gitu, jangan sekeras ini. Oke Pak. Tapi kalau dari segi apa ya, iklannya itu sebenarnya udah masuk belum sih Pak? Udah dapat. Cuman layout-nya aja nanti kamu coba cari lagi layout-nya kayak apa. Jadi cari aja nanti. Kalau saya selalu mencarinya itu di layout food ad. Jadi layout food ad itu akan dapat beberapa contoh layout untuk makanan gitu tuh. Itu macam-macam itu enggak sebagai referensi aja. Nah, kalau punya kamu ini tinggal di kalau saya akan menghilangkan ringnya itu saya hilangkan. Jadi kan ada 3 patok tuh, hilangkan aja, nggak usah pakai kayak gitu. Nah, ikannya saja sama kesan berantem ada kayak bentuk balon yang merah-merah ini Pak. Nah, itu biarin aja, nggak apa-apa, boleh. Cuman ada ring itu hilangkan aja. Dan dirubah splash-nya ini splash yang halus. Posisinya di situ nggak apa-apa. Cuman ya itu, kamu cari aja contoh splash kuah yang lezat itu seperti apa. Splash delicious. Wah, itu apa namanya? Saus ya. Biasanya kan ada kata saus itu. Saus delicious splash. Mungkin gitu kali. Nah, terus saya agak coba bertanya nih Pak. Misalkan ini kan rencana ini yang bakal di media sosial gitu kan. Rencananya bakal di media sosial, kayak di Instagram, Facebook gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu misalkan di lain media itu semacam headline gini mesti sama nggak sih Pak? Atau disesuaikan aja gitu? Kamu akan ngerjain di media sosialnya? Iya, maksudnya ini kan udah ada di media sosial. Samain aja, nggak apa-apa. Nah, misal nanti ada semacam banner, ya segala macam itu, berarti disamain aja Pak? Gini, kamu tahu ya kalau masing-masing poster itu kan, kalau poster itu dibaca dengan cepat. Iya. Tapi kalau iklan itu dibaca agak dengan lama-lama nggak apa-apa. Kalau iklan di web itu kan bisa lebih rinci. Itu pesannya banyak, tambahan spesifikasi, terus ada apanya lagi gitu. Tapi kalau poster itu biasanya itu cuman slogan aja, udah slogan, itu poster. Oh gitu, oke. Kalau flyer mungkin bisa rinci juga tentang mungkin harga, mungkin apa. Ya kadang kita menggunakan slogan, kadang kita menggunakan headline, kadang kita menggunakan yang lebih rinci lagi yaitu body copy misalnya gitu. Sebenarnya punya kami itu sedikit lagi udah kena tuh. Cuman saya nggak suka layoutnya juga. Layoutnya mungkin dicari ya Pak, agak janggal. Ya, belum enak aja layoutnya. Makanya saya suruh nyari referensi saja daripada pusing-pusing. Nggak apa-apa. Tadi tuh saya sempat nyari referensi gitu Pak, terkait kuahnya. Sebetulnya emang sih agak janggal gitu. Nah, saya coba gitu bikin kayak gini. Jadi kan si Xavia ini kuahnya kayak rempah gitu kan, banyak rempah. Jadi pengennya kayak coba di ilustrasinya ada semacam kayak gini-gini gitu Pak. Nah, iya. Kayaknya lebih enak, lebih nyatu gitu. Iya. Kan lebih simpel juga. Jadi menyederhanakan visual. Ini kan terlalu ruwet gitu ya. Kayak gini kan simpel aja. Iya sih Pak, paling gitu. Ya. Nah, kayak gini kan bisa kan. Wah. Splash-nya itu kan. Oke Pak, makasih Pak, mungkin itu aja. Oke adik. Ada lagi nggak apa-apa, kayak tadi aja kalau mau diskusi. Gini, kalau kamu udah jadi, ini kan ada waktu ya sampai hari Jumat.
Kamu gunakan tuh hari Selasa, Rabu, Kamis gitu kan. Kemudian kalau mau Google Meet juga nggak apa-apa, Google Meet aja. Tapi dipesan dulu di WA grupnya, dipesan, Pak saya mau Google Meet misalnya gitu, nggak apa-apa. Gitu ya, semuanya ya, untuk semuanya ya. Ada yang mau share screen lagi? Permisi Pak. Oke, Panji. Ya, tadi semalam kan saya udah asistensi Pak. Mm-mm. Saya kirim lagi ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Di WA atau di mana? Soalnya Pak. Ya, saya kirim di WA Pak. Oke. Saya masih bingung tadi malam yang asistensinya Pak. Oke. Saya juga nanggapin semalam ya, Panji ya, kayaknya ya. Iya Pak. Yang dodol ada splashnya itu Pak. Iya itu. Nah, iya, saya masih bingung Pak. Kan tadi malam udah dihapus foto tipografinya. Nah, itu udah lebih enak. Lebih enak. Ini tadinya niatnya buat poster aja sih Pak. Terus nanti ditambah slogan aja gitu ya Pak. Ya. Cuman komposisinya agak diangkat ke atas, di bawahnya ada white space-nya misalnya gitu. Dan kamu coba kembali ya. Misalnya gini, nanti splash-nya ini itu opacity-nya kamu kurangin, itu coba ya kan. Kalau nggak cocok balikin lagi. Iya. Opacity-nya mungkin jadi 60 atau 70 mungkin. Dicoba aja. Begitu juga untuk yang ini, yang potongan-potongan dari dodol. Itu coba diturunkan opacity-nya. Dicoba aja. Oke, siap Pak. Itu ini saya niatnya emang buat poster aja sih Pak. Berarti isinya slogan aja gitu ya Pak? Slogan atau? Iya. Slogan aja. Oke, siap Pak. Oke. Makasih Pak. Oke, Panji. Yang lain ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi saya tetap tunggu hari ini juga. Kalau nanti kamu udah jadi, langsung aja dikomunikasikan atau ngerjain bareng-bareng sama saya, boleh. Misalnya kamu udah punya bahan gitu kan, Pak begini-begini. Nah, saya lebih suka begitu sebenarnya. Kamu punya bahan, kamu udah punya ide, gambarannya seperti apa, kamu layout, terus saya arahkan tuh, kamu kurang begini nih, kurang begini, misalnya gitu. Sampai malam nggak apa-apa, saya senang kok kayak gitu. Serius, bukan basa-basi, tapi senang aja. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Kalau belum ada yang mau asistensi lagi, nggak apa-apa. Tapi kamu coba dengan kesungguhan. Oh ya, tadi siapa ya? Yang ini tadi, Arya tadi, Maulana Arya. Kamu pertimbangkan kalau menggunakan garis-garis begini nih. Saya belum lihat Pak. Ya, nanti, oh ya, pokoknya hati-hati terhadap penggunaan garis stroke. Karena kadang-kadang kalau stroke itu nggak tepat gitu, mengganggu. Gitu. Karena gaya-gaya ilustrasi itu kan macam-macam ya. Ada yang sifatnya itu misalnya menggunakan brush stroke, ada yang menggunakan elemen bentuk saja misalnya gitu. Karena ini ada bentuk yang tidak berstroke, tapi ada juga yang berstroke. Jadi nggak menyatu gitu. Kesannya nggak bersih aja. Jadi kalau kamu akan menggunakan bentuk-bentuk berarti dipertimbangkan. Terutama stroke hitam itu hati-hati. Oke, sampai di sini. Saya tunggu melalui percakapan di WhatsApp group. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Absen, Pak. Kenapa? Absen, Pak. Oh, absen. Oh ya. Sebentar. Oke, Nadila hadir? Nadila? Hadir Pak, kita lagi kerkom Pak, di luar Nadila sama alias Sari Hayat. Oke. Lagi di luar Pak. Muhammad Sukri? Muhammad Sukri. Oh ini kok banyak yang ini. Ya udahlah, sebentar saya. Muhammad Sukri, Aldifa, Yasmin. Kamu di kampus ini posisinya ya? Enggak, Pak. Oh enggak. Yasmin adakah? Alia? Alia hadir? Hadir Pak tadi Pak, yang saya bilang. Oh ya. Muhammad Fairuz hadir? Ada juga enggak? Fairuz? Nabil? Nabila? Nabil. Hadir Pak. Muhammad Panji ada. Raden ada enggak? Raden. Hadir, Alia? Pak. Raden. Oke, Alia? Oke. Saya ulangi lagi. Muhammad Fairuz, Yasmin, Aldifa. Hadir Pak Yasmin. Ya. Aldifa hadir. Muhammad Sukri. Oke. Cukup ya. Ya. Ya sudah, saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya tunggu, jangan lupa ya untuk nanti bercakap-cakap di WA untuk menyelesaikan tugas kamu. Baik, Pak. Oke.